Inilah yang membedakan bangsa Indonesia dan yang lainnya. Luar biasa cara kita bersama. Perbedaan pendapat tidak membuat kita jadi saling membenci. Coba kita berusaha untuk duduk bersama. Inilah salah satu kelebihan Indonesia. Inilah salah satu kelebihan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang kedua yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi Indonesia adalah negara damai. Maka ulama mengatakan Indonesia bukan Darul Islam, tapi Indonesia adalah Darus Salamah, negeri yang damai, negeri yang tenang. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia adalah Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Kita sudah punya komitmen Bapak Ibu. Mungkin kalau saya ingin memaparkan sejarah ya terlalu panjang. Sejarah bisa kita baca ulang. Banyak literatur yang sangat lengkap tentang sejarah. Kita berjuang berabad-abad lamanya mengusir penjajah Belanda. Disusul kemudian oleh Jepang. Singkatnya, setelah kita berhasil mengusir penjajah, kita bersepakat membentuk sebuah negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesepakatan. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 1945 sampai tahun 2022 ini. Berarti sudah 77 tahun ya. Sudah 77 tahun lamanya kita bersepakat dengan suatu negara. Jika ujuk-ujuk gitu ya, jika tiba-tiba ada yang datang mengkafir-kafirkan sistem negara kesepakatan ini dengan alasan Indonesia bukan negara agama tapi negara kafir, sistem negara kita sistem kafir, bukan sistem Islam, ya perjuangan kita mengusir penjajah terasa sangat tersia-siakan. Karena ide-ide khilafah, ide-ide negara Islam, daulah Islamnya, mau tidak mau, konsekuensi logisnya adalah membubarkan negara yang sudah kita sepakati. Itu mau tidak mau. Ketika orang bergagasan seperti Sekar Marjan Kartosuryo SMK, ketika beliau bergagasan tentang Darul Islam dan NII, Negara Islam Indonesia, maka mau tidak mau dia harus membubarkan sistem kenegaraan yang ada. Tapi Allah nggak ridho. Buktinya Allah nggak ridho apa? Buktinya DITI hancur dan ditelan bumi. Sekarang muncul kelompok-kelompok sempalan NII. Sama dengan PKI. Ketika mereka menginginkan negara ini menjadi negara komunis dengan sistem sosialismenya, ya Allah juga nggak ridho. Karena mau tidak mau, baik DITI maupun PKI itu punya maksud yang sama, membubarkan sistem kenegaraan yang ada, membubarkan Indonesia sebagai negara kesepakatan. Mau tidak mau, bugoh bahasa kitanya, bugot, makar kepada negara, makar kepada pemerintah yang sah. Itu mau tidak mau. Maka selama kita masih berpikir negara ini negara kafir dan kita ingin mendirikan negara Islam, selamanya kita akan bugoh, selamanya kita akan memberontak kepada pemerintah yang sah, dan selamanya tidak akan ada solusi. Yang akan ada adalah konfrontasi. Kapan kita akan berdamainya? Untuk mempertajam apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin tegaskan bahwasanya itulah mengapa Nabi tidak pernah mendirikan negara berlabel agama. Seperti kata Pak Kepala Kabankas Bangpol tadi, Pancasila bukan agama, dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan tujuan agama. Mengapa dikatakan begitu? Ya karena dulu Nabi membuat negara di Madinah sama sekali tak berlabel agama. Walaupun jangan dituduh Nabi tidak menerapkan hukum Al-Quran, karena beliau paling paham Al-Quran. Justru beliau adalah orang yang paling tuntas bagaimana memadukan antara beragama dan bernegara. Beliau bersepakat bukan cuma untuk umat Islam, semua suku yang ada di Madinah dan semua agama yang ketika itu masih ada, Yahudi, agama Nasrani dan lain sebagainya. Lalu bersepakat membuat sebuah negara, yakni negara Madinah. Lalu dasar negaranya jelas-jelas konstitusinya bukan Al-Quran. Makanya menurut saya
Ketika orang muslim masih berpikiran dasar negara, konstitusi negara kita harus disebutkan Al-Quran hadis, itu sudah salah. Ketika orang berpikir dan punya konsep negara kita harus Al-Quran dasarnya, terlabelkan Al-Quran, itu sudah salah. Karena Nabi tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai label konstitusi sebuah negara. Mengapa demikian? Ketika Quran dijadikan konstitusi, maka turun kelas dia, Pak. Al-Quran itu kan wahyu Allah. Sedangkan konstitusi itu produk manusia. Maka karena dia produk manusia, dia bisa diamandemen, diotak-atik. Nanti Al-Quran kalau jadi konstitusi, masa kita berani ngotak-ngatik Quran? Atau ada gagasan Al-Quran tidak efektif lagi, maka kita amandemen. Ya kacau itu namanya. Maka Al-Quran nggak boleh turun kelas. Dia adalah wahyu Allah. Sedangkan konstitusi adalah kesepakatan manusia. Nah, Nabi membuat dasar negara namanya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Itu jelas sekali yang sedemikian rupa. Dan Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label agama, tapi beliau mendirikan negara sebagai sebuah negara kesepakatan. Nah, ini dijiplak oleh para pendiri bangsa kita. Kita bikin negara kesepakatan, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini udah jelas banget sebetulnya buat kita semua. Yang berikutnya,